Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang ke-228 dari kitab Riyadhus Shalihin. Yakni kita masih berada pada bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Keterangan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin, serta penjelasan terhadap hak-hak mereka dan bersikap lemah lembut serta bersikap rahmah kasih sayang terhadap kaum muslimin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu qala, dan darinya yakni dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina, barang siapa yang lewat di masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, sedang dia membawa anak panah, falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi, maka hendaklah dia menyembunyikan atau memegang ujungnya dengan telapak tangannya. An yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai, agar tidak menimpa kaum muslimin, tidak menimpa seseorang dari kaum muslimin
dari anak panah itu dengan sedikit pun, yakni agar supaya anak panah yang dia bawa itu tidak mengenai, tidak kena seorang dari kaum muslimin sedikit pun, tidak sentuh, tajamnya itu tidak sentuh sehingga melukai seseorang dari kaum muslimin, meskipun dengan tidak sengaja pada pasar atau masjid yang dia lewati itu. Naam. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Gambaran umum dari hadis yang mulia ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa siapa saja yang dia membawa senjata tajam di tempat-tempat keramaian, apakah di pasar ataukah di masjid, maka hendaklah dia perhatikan bagian yang tajam dari senjata tajam tersebut. Dia lindungi, dia amankan. Bagian yang tajamnya itu dia pegang atau dia sembunyikan, agar supaya tidak terkena salah seorang, mengganggu salah seorang dari kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Naam. Hadis ini ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan keinginan besar untuk mewujudkan keselamatan mereka. Keinginan besar untuk mewujudkan keselamatan kaum muslimin. Yani beliau selalu memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu seorang muslim, maka beliau peringatkan darinya. Dan beliau mendidik dan membimbing seorang muslim agar dia sampai pada hal yang dapat menyelamatkan dia. Nah, ini bagian dari kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Nah, di antara kasih sayang terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yaitu beliau menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan wahyu, membawa agama, dan mendidik manusia dengannya, sehingga beliau tidak hanya memperhatikan keselamatan tubuh mereka, jasad mereka, namun memperhatikan keselamatan akhirat mereka. Naam. Dan seperti inilah harus dicontohi
oleh seorang pemimpin. Dia mengarahkan bawahannya, anggotanya kepada hal-hal yang menyelamatkan mereka, dan dia melarang mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Naam. Yang kedua, keseriusan dan kesungguhan Islam dalam memberikan rasa aman terhadap seorang muslim. Keseriusan dan kesungguhan Islam dalam memberikan rasa aman terhadap seorang muslim dan berusaha untuk tidak menyakitinya, Naam. Walaupun dengan luka yang ringan. Sebab itu Rasulullah mengatakan, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina, barang siapa yang lewat di masjid-masjid atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, sedang dia membawa anak panah, au falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi, maka hendaklah dia menyembunyikan atau dia pegang bagian yang tajamnya itu dengan telapak tangannya, dia lindungi. Supaya apa? Ayyasiba ahadan minal muslimina minha syai'an bisyai'in, agar supaya jangan dia tajamnya itu menyakiti seorang muslim. Naam. Tentu ini adalah apa? Keseriusan dan kesungguhan dalam memberikan rasa aman dan berusaha untuk tidak menyakiti kaum muslimin. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka buat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini apa? Keseriusan Islam dalam menjaga dan memberikan rasa aman kepada kaum muslimin. Nah, yang ketiga, pemberian pelajaran kepada orang muslim mengenai etika berjalan di pasar dan etika membawa senjata. Naam. Nah, kalau seorang dia berjalan di pasar atau di tempat-tempat keramaian dengan
dengan membawa senjata, maka ada etika. Di antaranya hendaklah dia menjaga agar senjatanya itu tidak mengganggu kaum muslimin. Karena bisa saja kelalaian dia, meskipun tidak sengaja, mungkin senjatanya itu bisa mengganggu kaum muslimin. Maka dari itu kalau dia bawa pedang, maka hendaklah pedang itu mempunyai sarung. Kalau dia membawa anak panah, ya dia melindungi bagian tajamnya itu agar jangan terkena kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Nah, yang berikut, faedah yang berikut, hadis ini menunjukkan tentang bolehnya membawa senjata di masjid atau di pasar selama tidak membahayakan kaum muslimin. Jadi boleh orang sholat itu boleh bawa senjata, ke pasar juga boleh bawa senjata, apakah itu panah, apakah itu pedang, tombak, dan semisalnya, dengan ketentuan selama dia mampu menjaga sehingga senjata yang dia bawa itu tidak membawa atau tidak membahayakan kaum muslimin. Nah, ya kalau kita di Indonesia mungkin hal ini hampir tidak pernah kita lihat ya. Tapi kalau di negeri Yaman, itu orang sholat bawa senjata, laras panjang, dia taruh di depan dia kalau dia sujud rukuk. Ada yang bawa pistol, ya itu biasa ya. Nah, begitupun orang jalan di pasar-pasar, tenteng senjata, laras panjang, pistol, ya, punya jambiah, pisau yang diletakkan di depan seperti belati di depan perutnya. Nah, itu biasa di negeri Yaman. Nah, dan memasukkan senjata ke dalam masjid atau ke pasar bukan perkara yang terlarang selama dia tidak membahayakan kaum muslimin. Nah, ini termasuk diantara mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Nah, bersikap kasih sayang, lemah lembut kepada mereka. Selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa 'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, dan dari Nu'man bin Bashir yang Allah telah meridhoi beliau dan bapaknya, dia berkata, Nu'man bin Bashir adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasad
perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang serta kelembutan di antara mereka, perumpamaan orang-orang muslim dalam kecintaan, kasih sayang dan kelembutan di antara mereka. Mathalul jasadi, seperti perumpamaan suatu tubuh, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma, yang apabila ada salah satu anggota tubuh itu sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma, maka seluruh anggota tubuhnya tidak bisa tidur dan merasa panas, demam. Naam. Kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan bagaimana hubungan yang begitu erat di antara kaum mukminin dalam hal kecintaan, kasih sayang dan kelemah lembutan, bahwa mereka dalam hal kasih sayang, mereka dalam hal kecintaan, mereka dalam hal kelemah lembutan, itu masalul jasad, seperti satu tubuh, seperti satu tubuh. Ya maksudnya, ya kalau satu diganggu maka yang lainnya merasa terganggu, sehingga mereka tidak saling membunuh, mereka tidak saling mematikan karakter, mereka tidak saling menuduh, mereka tidak saling menyakiti. Karena kalau satunya sakit, hakikatnya mereka pun merasakan sakit. Yaitu Rasulullah memberikan perumpamaan dengan perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau, masalul jasad, seperti satu tubuh. Ya bagaimana satu tubuh itu? Kata beliau, idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu bagian dari anggota tubuh itu mengadu sakit, tada'a lahu sairul jasadi, maka seluruh jasad ini akan merasakan sakit itu dengan bisahari wal humma, tidak bisa tidur dan panas. Ya coba saja kalau antum lihat tubuh itu, meneliti anggota tubuh manusia, itu kalau kukunya, kuku jari kakinya sakit saja, itu badannya demam, telinganya panas. Padahal jarak antara kuku dan telinga jauh sekali. Ya. Nah, begitu pula kalau ada luka, misalnya di kakinya, ya, atau telinganya sakit misalnya, badannya panas. Itulah kerjasama saling merasa di antara tubuh. Kepala merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kaki, tangan, tubuh
merasakan kesenangan yang nikmati oleh tubuh. Ketika kita makan makanan yang enak, mulut ini rasa enak, badan pun segar, ya. Badan menikmati kesenangan yang dinikmati oleh anggota mulut. Kalau sakit begitu pula. Ya, ketika sakit, belakang seseorang sakit misalnya, punggung misalnya, maka kepalanya sakit, kepalanya ikut menderita kesakitan, merasakan sakitnya anggota tubuh yang lain. Itulah perumpamaan yang begitu indah di antara hubungan yang begitu erat di antara kaum muslimin dalam hal kecintaan, kasih sayang, dan kelemah lembutan. Tapi kita kadang-kadang sesama kaum mukminin itu bukan dalam kuatnya kita dalam saling merasa dalam hal kasih sayang, saling merasa dalam hal kecintaan, saling merasa dalam kelemah lembutan, tapi justru kita saling perang, saling gontok-gontokan, saling mata menyala, ya, saling marah-marahan. Ya, ini hilang dari kita pribadi seorang muslim. Sehingga kalaulah hubungan yang begini kuat, sehingga kalaulah seseorang di antara kaum mukminin dia melakukan sebuah kesalahan, dia terjatuh dalam sebuah kekeliruan, maka kaum muslimin yang lainnya merasa sedih. Kenapa kok rasa sedih? Maka dia juga memberikan nasihat. Bagian dari kuatnya kecintaan dia kepada saudaranya. Naam. Maka di sini ada beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, masyarakat Islam merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam hal kasih sayang, hubungan cinta kasih, dan sikap tolong menolong. Bukan saling membahayakan, saling membinasakan, saling menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh temannya. Tahu ini orang lakukan hal pelanggaran, dia pura-pura tidak tahu, ya. Kerjasama yang buruk, sama-sama saling menyokong untuk membinasakan diri sendiri dan membinasakan teman yang lain. Nah, itu bukan bagian dari prinsip-prinsip Islam, bukan bagian dari prinsip Islam. Maka ketahuilah bahwa masyarakat Islam merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam hal cinta kasih, hubungan dalam hal kasih sayang, hubungan cinta kasih, dan hubungan tolong menolong. Tolong menolong dalam hal-hal yang baik, kelembutan, bersikap di antara sesama mereka dengan kelembutan, menyikapi permasalahan dengan lembut, ya, meluruskan kebengkokan. Dan jangan mudah rasa tersinggung ketika diluruskan kebengkokannya. Nah, sehingga Rasulullah memberikan perumpamaan yang indah, sebagaimana ada di dalam hadis yang mulia ini. Nah, yang berikut, faedah yang berikut, bahwa keharusan menjunjung tinggi hak-hak kaum muslimin. Keharusan menjunjung tinggi hak-hak kaum muslimin serta perintah untuk menolong mereka dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Menolong mereka ketika mereka terzalimi dan bersikap lemah lembut. Dan itulah hak-hak mereka. Hak seorang muslim adalah mendapatkan sikap lemah lembut dari saudaranya. Dan begitu pula hak seorang muslim mendapatkan pembelaan dari saudaranya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, sehingga menolong saudaranya, baik dalam keadaan saudaranya itu terzalimi ataukah saudaranya itu zalim. Ketika saudaranya terzalimi, ya dia bela saudaranya. Dia bela kehormatannya. Dia bela, ya, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata saudaranya itu zalim, mendolimi dirinya sendiri,
dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka dia juga tolong saudaranya. Ya, bagaimana tolong saudaranya yang berbuat zalim? Hentikan dia dari kedolimannya. Jangan sokong dia dalam melakukan kedoliman. Jangan pura-pura tidak tahu. Mendukung dia, memberikan apresiasi terhadap kerusakan yang dia lakukan. Ini bukan menolong, ini membinasakan. Ini bukan persahabatan yang hakiki, tetapi ini persahabatan yang di hari akhirat kelak akan saling menarik kepada bahaya. Naam. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut, kehidupan masyarakat yang diliputi cinta kasih di antara mereka pasti dipenuhi oleh keamanan dan ketentraman. Keamanan dan ketentraman. Ya, kalau orang hidup dengan kelemah lembutan, hidup dengan cinta kasih, hidup dengan penuh kasih sayang, ya kekeliruan dibenarkan dengan baik, kemudian kekhilafan dimaafkan, kemudian saling menyokong untuk takwa kepada Allah, ya, saling menasihati dan seterusnya, ya maka tentu akan tercapailah kehidupan yang aman, kehidupan yang damai dan seterusnya. Nah, karena memang keamanan dan kedamaian dalam kehidupan tidak bisa terlaksana kecuali dengan saling bahu-membahu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan saling memaklumi dan memaafkan dalam hal-hal yang sekiranya dapat dimaafkan dan remeh dalam pandangan dunia. Kemudian selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra' bin Habis faqala al-Aqra' inna li asyaratan min walad ma qabbaltu minhu ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal man la yarham la yurham. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, wa indahu al-Aqra' bin Habis, dan ketika itu di samping Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis. Maka ketika menyaksikan hal itu, faqala al-Aqra', maka al-Aqra' pun berkata, innali asyaratan minal walad, sesungguhnya aku punya 10 anak. Kata al-Aqra', innali asyaratan minal walad, sesungguhnya aku punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ya, akan tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ya, mencium menunjukkan kasih sayang, perhatian, rahmah, ya, lemah lembut terhadap mereka. Naam.
Kata dia, ma qabbaltu minhum ahadan, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepadanya. Rasulullah lihat dia, noleh, lihat Al-Aqra bin Habis ini. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, la yurham, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Nah, maka hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting ya. Yang pertama, ciuman kedua orang tua terhadap anak-anak mereka merupakan suatu hal yang disyariatkan lagi dan disunnahkan. Hal ini perkara yang disyariatkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kepada Al-Hasan sebagaimana dalam hadis ini dan yang lainnya. Karena ini adalah menunjukkan apa? Bersikap, menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Dan hal ini lebih mendekatkan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Antara anak dengan orang tuanya. Nah, perkara ini dikatakan oleh para ulama yustahab, dianjurkan untuk dilakukan oleh orang tua. Sebab itu ketika sahabat Al-Aqra bin Habis dia mengatakan bahwa innali asyaratan minal walad, aku punya 10 orang anak, maqabbaltu minhum ahadan, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, barang siapa yang tidak menyayangi makhluk penduduk bumi, maka dia tidak akan disayangi oleh penduduk langit. Ya. Nah, kama jaa fil hadis. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang bersikap atau bersifat lemah lembut kepada anak-anak kecil. Bersifat lemah lembut kepada anak-anak kecil merupakan salah satu bukti kasih sayang terhadap mereka. Merupakan salah satu bukti kasih sayang terhadap mereka. Sebab itu datang dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana," atau kama jaa fil hadis. Bukanlah dari golongan kita orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dari kita, orang yang lebih kecil darinya. Ya. Nah, maka hadis ini juga menunjukkan sikap lemah lembut ya. Rasulullah lemah lembut pada anak-anak kecil. Ini bukti kasih sayang terhadap mereka. Yang berikut, di antara sebab
pemberian rahmat Allah kepada umat manusia adalah adanya kasih sayang di antara sesama mereka. Adalah adanya kasih sayang di antara mereka. Kita berikan catatan bahwa kasih sayang di antara manusia ini bukan hanya di antara manusia. Sampai-sampai kasih sayang ini terdapat pada hewan. Hingga seekor hewan induk dia menghindar dari menginjak anaknya itu karena kasih sayang, ya, adanya kasih sayang terhadapnya. Coba saja kalau tidak ada kasih sayang, anaknya dia injak-injak, ya, dia tanduk dan seterusnya. Tapi karena itulah kasih sayang, rahmah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada makhluk-makhluk Allah, yang lebih-lebih lagi adalah di antara manusia. Nah, kemudian yang berikut, balasan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jika seorang menyayangi, maka dia pantas mendapatkan kasih sayang. Nah, ini kaitan erat sekali ya dengan hak-hak kaum muslimin, lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka. Sangat berkaitan erat dengan bab. Nah, yang berikut, di dalam hadis yang mulia ini ada isyarat bahwa kehidupan kekeluargaan di masyarakat Baduy ketika itu gersang, yakni kering. Hubungan kekeluargaan itu, sehingga sikap kelembutan, kasih sayang, kecintaan tidak nampak dari orang tua terhadap anak-anaknya, hanya walaupun hanya dalam sekedar mencium mereka, ya, dan seterusnya. Gersang ya kehidupan kekeluargaan di masyarakat Baduy ketika itu, sehingga sahabat Al-Aqra bin Habis mempunyai 10 orang anak, tidak ada satupun yang pernah dia salurkan kasih sayangnya, perhatiannya dalam bentuk mencium anak-anaknya. Nah, yang berikut dalam hadis yang berikut, pelajaran yang berikut dari hadis yang mulia ini, yaitu terdapat bukti yang menunjukkan bahwa syariat yang mulia ini sangat memperhatikan hubungan di antara sesama manusia, termasuk hubungan baik di antara keluarga, dalam hal ini antara orang tua dengan anak. Ya, sudah sewajarnya orang tua menunjukkan perhatiannya kepada anaknya, memiliki sifat kasih sayang, ya, sifat kelemah lembutan dan seterusnya. Nah, meskipun pada hakikatnya anak-anaknya itu adalah ujian, cobaan bagi dia, fitnah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah cobaan, fitnah, ujian. Nah, sehingga walaupun keadaannya demikian,
Karena anak itu adalah ujian fitnah bagi orang tua, maka dia harus menunjukkan perhatian dalam membimbing dan mengarahkan mereka dengan penuh kasih sayang. Nah, sebab itu terdapat dalam banyak riwayat ya. Seperti Rasulullah suatu ketika ada berkhutbah, tiba-tiba datang dari sana Al-Hasan dan Al-Husain, jalan dengan jubah yang agak melorot besar, mau hampir jatuh-jatuh. Rasulullah turun dari mimbar, langsung angkat mereka berdua, gendong, bawa naik lagi ke mimbar, lanjutkan lagi berkhutbah. Ya, perhatian beliau terhadap anak-anak kecil, kasih sayang, bimbingan dan seterusnya. Begitu pula datang dalam beberapa riwayat beliau mangku anak kecil, gendong. Anak itu kemudian pipis, Rasulullah nggak kaget, biasa aja. Ya, kemudian setelah itu dibersihkan, tidak heboh besar. Ya, kadang-kadang kita pas gendong anak kecil begitu dia pipis heboh, ya, satu kampung jadi kaget gara-gara histeris dikencing sama anak kecil. Kan jadi aneh. Begitu pula terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, Al Hasan sambil menggendong Al Hasan dan Al Husain, atau kadang mereka main-main, ya. Begitu Rasulullah sujud, mereka naik di belakangnya Rasul sampai terlambat bangun, biar aja, ya, sampai nanti dia turun lagi, ya, baru bangun lagi Rasulullah. Begitu dan seterusnya. Kasih sayang dan perhatian dari seorang tua kepada anak-anaknya, yang semua itu adalah dalam rangka, ya, mendidik mereka dan persiapan untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang ma'ruf, yang bermanfaat bagi mereka dan dapat menyelamatkan mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum.